Halo, bertemu lagi dengan saya Sulan Gidri. Di sini kita mau mempraktekkan ya perangkat Cisco. Kita coba hands-on dengan temanya IP PBX atau VoIP. Di sini objektifnya supaya menghubungkan dua perangkat telepon bisa dipadukan dengan jaringan. Kemudian kebutuhan perangkatnya 6 kabel twisted pair ya. Kemudian satu konsol, 2 PoE, kemudian 2 IP phone, 1 buah routers atau router seri 2811, kemudian 1 buah switch Cisco layer 2. Sebelum itu, kita pastikan dulu ya kabelnya terhubung semua di perangkatnya dan pastikan perangkatnya juga berjalan ya atau keadaan on ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian konsol. Pastikan colokin konsol di switch atau di router. Tergantung kita mau config mana dulu yang mau dikonfig. Misalkan kita di switch, kita colokin konsolnya di switch. Jangan lupa juga ujung dari konsolnya dicolokkan ke komputer atau laptop. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Buka device manager, pastikan drivernya terinstall, lalu cek port berapa yang terinstall, lalu buka putih. Di sini cocokkan dengan serialnya ya, serial COM berapa? COM 3, berarti COM 3. Oke, kemudian ketik 0, lalu aktifkan global config, lalu config terminal ya. Lalu kita buat VLAN 2, VLAN 25 dengan nama voice, kemudian VLAN 10 dengan nama data ya. Nah, kemudian kita masuk ke interface gigabit ya. Ini uplink-nya dari router ke switch. Jadi kita menggunakan gigabit. Kemudian modenya terang. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke IP phone-nya ya, dari port FA01 sampai ya 2 karena ada 2 interface. Oke, kemudian aktifkan mode aksesnya. Kemudian akses ini modenya untuk data ya. Jadi SWI akses VLAN 10 untuk data. Kemudian kita aktifkan voice-nya, SWI voice VLAN 25 ya. Kemudian simpan. Kalau sudah, kita pindahkan konsolnya dari switch ke router ya. Oke, lalu ketikkan no ya. Lalu aktifkan global config-nya, enable. Oke, enable ya. Kemudian config terminal. Lalu aktifkan yang mengarah interface-nya ke laptop atau komputer ya, karena di sini kasusnya menggunakan FA0/0 di SAT. Kalau sudah, atur IP address-nya untuk transfer file ya. Di sini tujuannya untuk upload firmware IP phone. IP address at 192.168.10.1 ya, dengan netmask-nya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah, kita langsung pindah ke komputer ya, atur IP address-nya atau laptop ya, view network and status task, kemudian ke network adapter ya atau Ethernet, lalu pilih edit, atur IP-nya yang tadinya berapa ke segmennya sama dengan si router save. Kalau sudah, kita uji coba dulu, buka command prompt ya untuk memastikan bahwa koneksinya aman. Perintahnya ping ke router, IP-nya 192.168.10.1. Oke, replay dari router ke switch. Kita coba dari router ke komputer. Oke, replay juga ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Buka file TFTP-nya atau program TFTP-nya ya. Yang mana di sini saya adanya di download, compress, kemudian praktik lab, masuk ke praktik lab lagi. Kemudian TFTP ya. Nah, itu firmware-nya, buka TFTP-nya dulu. Oke, buka. Kemudian kalau sudah kebuka,
arahkan interface-nya yang mengarah ke IP yang barusan diubah ya. Oke, tunggu. Oke ya, pilih server information-nya, lalu show dir. Browse dulu sebelum show dir, arahkan ke path yang ada firmware si IPv4-nya ya. Kemudian SSCP, oke, show dir. Lalu copy file yang mau di ininya supaya kita nggak ngetik lagi ya. Oke, kembali lagi ke router. Nah, kalau sudah, kita Ctrl Z dulu ya. Kemudian ketikkan arsip tar slash extract tftp:2// IP yang ada di laptop atau komputernya, lalu slash nama file, kemudian spasi flash titik 2. Kalau sudah enter. Nah, nanti di sini proses transfer akan berjalan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Selesai, kita lanjut ya. Masuk ke mode config terminal lagi, lalu kita pastekan script untuk TFTP-nya, bahwa file tersebut nanti ditransfer ke IPv4 ya. Dia harus ada perintahnya. Boleh copy paste. Kalau sudah, lanjut ke DHCP ya. Oh, sebelum DHCP kita aktifkan dulu sub interface-nya ya, yang mengarah ke router ke switch ya, FA0/1. Kemudian aktifkan, kalau sudah aktif kita buat sub interface-nya. 25, jangan lupa di encapsulation.1q dengan nilainya sama dengan pilihannya berapa. Kemudian kasih IP address 2525251 ya. Kemudian netmasknya 255.250, enter. Kemudian aktifkan lagi sub interface untuk VLAN 10-nya. Oke. Kemudian jangan lupa encapsulation.1q juga, nilainya 10, kemudian IP address add 10, 10, 10, 1, 255, 255, 255, 0. Oke, kalau sudah lanjut ke DHCP exclude ya, yang mana DHCP exclude ini kecuali ya, kecuali. Jadi jangan digunakan oleh perangkat lain ya. Jadi kita exclude-kan. Karena perangkat IP address-nya ada dua ya, yang mengarah ke 25 VLAN-nya dan 10, jadi di exclude. Kemudian buat DHCP pool untuk data. Kemudian networknya masukkan 10, 10, 10, 0. Jangan lupa netmasknya 255, 255, 255, 0. Kemudian default gateway-nya ya, 10, 10, 10, 1. Oke, nggak pakai option, langsung kita create untuk voice-nya. Enter, kemudian network-nya 25, 25, 25, 0. Kemudian netmasknya 255, 255, 255, 0. Sebelum itu kita cek dulu di teleponnya. Kita udah upload file firmware, kita udah sediakan IP address-nya juga ya. Otomatis IPv4-nya akan mendownload firmware-nya ya, tapi belum terkoneksi ke router untuk nomor teleponnya. Jadi kita belum mengaktifkan IP telephony service-nya. Oke, exit dulu sekali, lalu aktifkan telephony service. Lalu kita masukkan max DN ya, nomor telepon dial number-nya 4, nanti kebutuhannya kita 4. Kemudian max EPON-nya 2 karena IPv4-nya cuma 2 ya. Kemudian kita supaya teleponnya otomatis, jadi kita aktifkan auto assignment ya, dari 1 ke 2 karena IPv4-nya 2. Kemudian aktifkan IP source-nya dari 255, 255, 255, 251 port 2000. Kemudian kalau sudah
exit sekali, ya. Kita aktifkan EPON DN1, enter, lalu masukkan numbernya, ya. Kemudian number di sini 25, 25, 25, oke, enter. Lalu name-nya contoh di sini Kekeku, enter. Lalu labelnya juga sama dengan name Kekeku, enter. Kemudian DN2-nya, ya, EPON DN2, enter. Numbernya, nah di sini otomatis auto regis ya, dia akan dapat otomatis, ya. Nah dia udah dapat tuh. Kemudian kita lanjut ke DN2-nya, number 1010, enter. Kemudian name-nya, name-nya menggunakan kakakku, ya, enter. Labelnya juga kakakku, enter juga. Oke, salah ketik ya, label, bukan nih, oh salah lagi. Oke, label, enter. Kalau sudah, kita lanjut ke registrasi untuk dial numbernya, EPON 1, ya. Kita masukkan button. Nah, udah dapat, ya, udah masuk. Tapi kita belum dapat nomor teleponnya, ya. Jadi button 1.21 untuk EPON 1-nya. Oke. Oke, udah masuk nomor teleponnya, has registered, ya. Kemudian masuk ke EPON 2-nya, ya. Oke, EPON 2. Sama, kita masukkan nomor teleponnya button 1.22, enter. Oke. Terdaftar lagi, ya. Tinggal kita testing telepon dari IP phone pertama ke IP phone kedua. Oke, untuk uji cobanya berhasil, ya. Kabelnya dari telepon ke laptop, ya, contoh di sini. Oke, atur dulu IP address-nya, pastikan kita dapat IP-nya otomatis. Jadi yang tadinya statik kita atur ke dynamic lagi. Ke Ethernet, lalu edit. Yang tadinya manual kita ubah menjadi automatic. Save. Oke, kita tunggu perubahannya. Oke, belum ada. Oke, coba kita buka CMD deh untuk testingnya. Buka CMD. Buka. Untuk cek IP-nya, coba kita buka CMD IP config, ya. Nah, di sini udah dapat, ya, IP-nya 10.10.10.2. Default gateway-nya 10.10.1, ya. Nah, kita coba kita kasih untuk domain name-nya, ya, di DNS suffix-nya. Masuk ke IP DHCP pool data, ya, karena ini ada kaitan dengan data. Lalu domain name masukkan namanya, misalkan di sini Kekeku. Oke, ntar kemudian kita coba di terminalnya atau di command prompt-nya ipconfig strip renew. Oke, tunggu. Nah, di sini udah dapat, kita scroll, oke, ya, Kekeku, ya, berarti kita udah update. Oke, itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.